Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah. Dalam kesempatan pagi ini insyaallah kita akan mengkaji ayat 36 dan 37 sekaligus. Karena kedua ayat ini betul-betul satu rangkaian, sehingga kita akan mendiskusikannya secara bersamaan pula. Jemaah sekalian yang saya hormati, ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, law anna lahum, andai kata mereka sesungguhnya memiliki ma fil ardi jami'a, segala yang ada di atas permukaan bumi, wa mislahu ma'ahu, dan bersamaan dengan itu pula yang semisal dengan itu. Jadi andai kata orang kafir memiliki bumi dan isinya, ditambah lagi yang sama dengan bumi dan isinya, liyaftadu bihi min adzabillah, agar semua itu mereka gunakan menebus diri mereka dari azab Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ma tuqabbila minhum, niscaya tidak akan diterima tebusan dari mereka walau sebanyak 2 kali dunia dan isinya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Ayat 37 Allah tabaraka wa taala berfirman, yuriduna ay yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, dan tidaklah mereka akan keluar dari neraka tersebut. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka ada azab yang terus menerus. Nah, itulah ayat 36 dan 37 dalam surat Al-Maidah. Secara global Allah Subhanahu wa taala bercerita, mengabarkan tentang keadaan orang kafir nanti pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata orang-orang kafir ini memiliki dunia atau memiliki 2 kali dunia. Dia memiliki dunia dan isinya, bukan satu dunia, tapi mereka memiliki 2 dunia dan isinya untuk menebus diri dari azab. Allah enggak akan menerima tebusan apa-apa dari mereka. Nah, jadi inilah secara umum makna dari firman Allah pada ayat 36. Bahkan pada ayat 37 Allah katakan, orang-orang kafir ini berusaha untuk keluar. Mereka berusaha untuk lepas dari neraka. Tetapi ketetapan untuk mereka bahwa mereka akan berada di dalam azab yang terus menerus sehingga mereka enggak mampu keluar. Nah, itulah makna secara global dari kedua ayat tersebut. Adapun pelajaran-pelajaran secara ringkas dari kedua ayat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pada ayat 35, yaitu kajian pekan lalu, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar mencari jalan pendekatan diri kepada Allah. Lalu pada ayat 36 ini Allah berbicara tentang nasib orang-orang kafir di akhirat. Saya ulangi, pada ayat 35 Allah perintahkan agar orang-orang yang beriman mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Allah jelaskan
Allah jelaskan akhir perjalanan orang-orang beriman. La'allakum tuflihun. Kalian akan beruntung. Nah, setelah Allah berbicara tentang keuntungan yang akan diberikan kepada orang-orang beriman, maka pada ayat 36 Allah berbicara tentang nasib malang dan nasib buruk yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sering sekali menggunakan pola komunikasi seperti ini dalam Al-Qur'an. Allah berbicara tentang orang kafir, kemudian dilanjutkan pembicaraan tentang orang beriman. Atau sebaliknya, Allah berbicara tentang orang-orang beriman, bahwa orang beriman adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan berada dalam keuntungan yang besar. Setelah itu Allah langsung menyambung pembicaraan tentang keadaan orang kafir. Jamaah sekalian yang saya hormati, pola komunikasi seperti ini dalam ilmu balaghah dinamakan dengan muqabalah. Jadi kita menyebutkan dua informasi yang kontradiktif agar saling melengkapi, agar saling menjelaskan. Nah, karena kalau misalnya Allah cerita orang beriman begini, begini, dan begini, akan muncul pertanyaan, lantas bagaimana dengan orang gak beriman? Nah, agar tidak ada pertanyaan seperti itu, maka Allah langsung berbicara tentang orang kafir, sehingga kita memiliki satu keterangan yang kompleks, satu keterangan yang sempurna. Kalau beriman, kalian akan beruntung. Adapun kalau kalian kafir, kalian akan berada dalam nasib buruk. Nah, oleh karena pola komunikasi seperti inilah, maka Allah menyebut Al-Quran ini dengan bayyinat, ayat-ayat yang nyata. Bahkan Allah menyebutkan Al-Quran secara global dengan kitabun mubin, kitab yang nyata. Ayat-ayatnya nyata. Kitab Al-Quran ini kitab-kitab nyata, antara lain karena pola komunikasi Al-Quran menggunakan pola muqabalah. Jadi saat Allah bercerita tentang orang kafir, Allah ceritakan lawan dari orang kafir seperti apa, atau sebaliknya, sehingga kita memperoleh satu pengetahuan yang lebih menyeluruh dan lebih lengkap. Nah, pola seperti ini yang oleh bahasa ulama kita diungkapkan dengan targhib wa tarhib. Ketika Allah berbicara tentang orang beriman, bagaimana akhir indah dari perjalanan mereka, ini dinamakan dengan targhib. Tetapi kemudian Allah berbicara tentang orang kafir dan seperti apa nasib buruk di akhir perjalanan mereka, ini namanya tarhib. Jadi ada targhib, ada tarhib. Setiap berita-berita baik yang menjadi motivasi, ini dinamakan targhib. Dan setiap berita-berita buruk yang menjadi ancaman, ini dinamakan dengan tarhib. Maka Allah Azza wa Jalla mendidik, membimbing dan mengarahkan manusia dengan dua pola ini, dengan pola targhib dan pola tarhib.